Kiranya dari mana dulu yang bisa Bapak terangkan secara terperinci atau ringkas supaya kami bisa memahami undangan ini, Pak. Baik. Ada yang harus saya sampaikan di awal perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera Tuhan Maha Besar di atas segalanya. Perisai kebenaran nasional saya dirikan karena wahyu dari Batam. Saya di Batam mendapat wahyu, saya dirikan perisai kebenaran nasional. Saya mengatakan kepada Tuhan, saya bukanlah pengacara. Lalu Tuhan katakan akan ada pengacara yang akan mendampingimu setiap hari. Berganti-ganti pengacara tetap menjadi sahabat sampai sekarang. Contoh di Beni Lumenta. Tetapi ketika Daka Duri selesai dia wisuda di Unkris, saya katakan kepada Daka, selamat dan sukses, sarjana hukum, boleh bekerja di kantor hukum Perisai Kebenaran Nasional, dimulai dari dia culun, staff. Dan di dalam perjalanan kami, Daka dengan beberapa rekan telah menerima surat kuasa dari seorang klien kami dulu namanya HPS. Di dalam dia memberikan surat kuasa tidaklah seperti pada umumnya orang lain, tetapi dia adalah keluarga bagi kita. Dan kami pernah menerima surat kuasa dari orang lain yang berinisial H. Tapi ketika surat kuasa dibuat, saya katakan tunggu dulu, saya kenali dulu siapa ini, Ibu HPS. Lalu saya dengan Putri jumpa di Jababeka tanggal berapa itu? Tanggal 9, Pak. Tanggal 9. Daka dilantik tanggal 8. Pada waktu dia dilantik sakit dia, mual-mual dia. Dia aja waktu dilantik dia mual-mual. Jadi tanggal 9 Daka tidak ada di kantor. Ketika klien kami H datang ke kantor, gak jumpa dengan Daka. Jadi putus hubungan dengan yang namanya H. Itu terbukti ada surat kuasanya, nggak ada dia. Tapi terkait HPS memang ada surat kuasa. Lalu surat kuasa ini dibuat sebagai normatif apokat dengan klien. Tapi ada hubungan yang dekat, hubungan yang manis, hubungan kekeluargaan, hubungan di mana orang Batak harus tahu istilah dari Hanatolu. Nah, dalam perjalanan kami, klien kami ini di dalam surat kuasa dikatakan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri. Ada yang saya tempatkan di Beni Lumenta. Dialah pengacara yang membackup perkaranya HPS ini. Terus ada lagi yang lain substitusi. Daka tidak ada ngurusin itu karena dia ketua. Tetapi ketika sekali waktu HPS punya anak yang berinisial MP, dia ini lagi saya telepon ini, dia kan fakultas di Kerawang. Lagi saya hubungi ini. Lagi saya hubungi, ini dijawab dia ini. Saya katakan apa ini? Ya. Ini lagi pengajian di Masjid Amnur Pak katanya. Dekan fakultas di Kerawang lagi saya telepon. Saya mau sampaikan keadaan ini. Anaknya si HPS ini diduga terbengkalai perkuliahannya. Karena ada yang tidak boleh saya ucapkan. Tapi saya rangkul, ayo bere. Dibawa ke rumah saya nasihati. Lalu akhirnya anaknya ini saya urus perkuliahannya dengan Putri. Mudah-mudahan apa udah wisuda atau belum? Ya, datanglah Ibu HPS ini ke kantor kami untuk meminta anaknya supaya bekerja dengan gaji sekian juta. Saya bilang, nggak boleh gaji segitu. Kata ibu ini, biarlah aku yang, ada WA-nya nih, biarlah aku yang nambah. Nggak boleh. Karena di kantor kita, yang namanya sarjana hukum atau S1, kalau kerja gajinya sekian dulu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Saya lagi ada tamu, ini abang ini dari Kodam. Waktu itu ada abang ini dari Kodam. Dari jurnalis, dari Kodam Jaya. Ada beberapa teman. Waktu mereka datang ke ruangan saya, datanglah mereka ini dari klien kami ini untuk mengatakan bolehnya kerja beremu itu. Nggak bisa kalau di PKN, kalau di RPMP bisa. Nanti si Andreas di sana jadi penanggung jawab. Lalu dibilang sama ibu ini kepada si Andreas, Bapak, coba lihat dulu, Bu mau lihat dulu apanya STNK-nya samanya dengan mobilnya. Lalu tiba-tiba dikasihlah kunci, langsung mau dibawa mobil pada waktu itu, betul nggak Pak? Bapak ini ada saksi di ruangan saya sama teman-temannya sama yang petinju. Lalu ketika dia mau minta mobil, loh kunci dibawa, mobil ditinggal. Nah mobil ini adalah barang bukti dari versusnya klien kami yang berinisial L. Jadi ceritanya gini, klien kami ini
dia bekerja sebagai seorang yang menjalankan kegiatannya meminjamkan uang kepada orang lain. Lalu orang yang minjam uang kepada dia pernah menggadaikan BPKB. BPKB yang digadaikan ini perjanjiannya supaya dalam waktu sekian harus tuntas. Ternyata Ibu L ini nggak rutin mampu menyelesaikannya. Datanglah Ibu HPS ini, saudara saya ini bilang, mana fisiknya mobil? Fisiknya mobil ini nggak bisa ditunjukkan. Nah, BPKB-mu kok kasih ke saya, tapi fisik mobilmu nggak ada. Nah, kalau begitu nanti ada mobil yang lain yang mau saya tunjukkan, tapi nggak tahu juga diberikan kepada klien kami. Nah, sekali waktu pulang dari kegiatan gereja, kalau nggak salah hari Minggu, klien kami ini membawa beberapa orang anaknya, kebetulan dilihat itu mobil. Nah, mobil ini tiba-tiba diminta oleh klien kami ini kepada si L. L nggak mau kasih. Nah, pada waktu terjadilah sesuatu terjadi ya ketegangan. Akhirnya mobil Grand Max diambil oleh HPS dan dikuasai. Waktu itu dia belum jadi klien kita. Saya bilang, Ito, kasihan Ito. Nanti itu dituduh, dilaporkan. Nggak boleh itu mobil diambil. Supaya itu tidak menjadi masalah kepada itu, sebaiknya serahkan itu kepada kepolisian, supaya polisi nanti yang melihat apakah ini masuk dalam unsur di mana laporan polisi yang pernah diduga si L ini 378, 372 terkait uang yang belum dibayarkan. Nah, perkara ini di Polres Metro Bekasi Kabupaten nggak jalan-jalan. Ada 2 perkara di situ. Satu perkara ITE yang berinisial H, yang kami sudah mundur. Dikasih uang waktu itu 4 juta kalau nggak salah. Saya pulangkan semua uangnya. Karena saya bilang, nggak mungkin kami mengerjakan ini karena yang di sana satu marga dengan kami, nggak elok, mundurlah kami. Nah, sekarang mereka sudah berdamai, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Dengan mereka sudah berdamai, itu tujuan kita dari awal. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan adalah Daka 2000 sisa SH, seorang pengacara, dari mulai dia sarjana hukum, saya katakan selamat datang di kantor hukum Perisian Kebenaran Nasional, bekerja sebagai staf legal. Sampai dia saya sekolahkan. Yang sekolahin kamu saya kan? Istri saya yang sekolahin dia. Masuk PKPA dan lain sebagainya, uang dia juga. Dan akhirnya dia jadi ketua LKBH. Diminta oleh ibu yang HPS yang melaporkan ke sini, kok perkara saya nggak naik-naik. Sementara dia selalu berurusan dengan kepolisian. Kami bilang jangan lagi dicampuri, tapi dicampuri terus. Sekali waktu klien kami cerita, saya ada ngasih uang kepada oknum kepolisian. Saya minta supaya dipulangkan. Ini ada bukti bahwa kantor Polres Metro Bekasi Kota pernah saya demo 2 kali. Ini ada TikToknya. Kabupaten. Bagaimana mungkin kami nggak peduli dengan dia? Kami demo ini, tadi saya kirim. Kami minta supaya perkaranya klien kami segera diselesaikan. Tapi karena ibu ini datang ke kantor kami, minta anaknya yang sedang fakultas hukum harus bekerja dengan gaji sekian, saya tolak. Ada abang ini waktu itu, janganlah itu di PKN, di RPMP aja. Lalu diminta kunci mobil, tiba-tiba mau dibawa mobil. Kami bilang nggak boleh, ini mobil kan sudah status quo. Lah, kalau mau dibawa, dibuat dulu pemberhentian kuasa, langsung dibuat dia pemberhentian kuasa di warung, diantar lagi ke kantor. Nah, setelah itu saya bilang, aduh pusing ini, karena mobil kuncinya 1 dan kantor saya ada tetangga, nggak mungkin tetangga nanti keluar mobil, nggak bisa. Kami tempalah kunci mobil. Setelah kami tempa kunci mobil, lalu akhirnya si Daka beberapa hari kemudian di Polres disodorin lagi oleh ibu ini surat kuasa pengunduran pencabutan. Kan nggak mungkin 2 kali pencabutan surat kuasa. Betul. Kan udah ada sekali. Dibilang tadi dia nggak mau tanda tangan pencabutan surat kuasa. Kan hanya sekali. Terus malam-malam datang ini HPS membawa para rekan-rekan wartawan, para oknum wartawan datang ke rumah saya. Dan ini sudah saya laporkan ke Polsek Rawalumbu, sedang berproses. Saya dilaporkan oleh mereka ke Polres Kota Bekasi. Kita tunggu aja apa hasilnya, saling melapor. Ya kita hormatilah. Saya dilaporkan, silakan. Tapi istri saya melaporkan oknum wartawan yang datang malam-malam ke rumah saya mau mengambil mobil tadi. Nah, mobil itu kami tidak tahu plat aslinya. Tapi Tuhan baik, dalam perjalanan ada STNK-nya kami jumpa. Lalu kami tahulah bahwa mobil itu
STNK-nya jelas, lalu kami kembalikan mobil itu ke leasing tetap ada buktinya. Nah, Daka Duri dilaporkan ke Peradi dengan tuduhan, silakan. Saya dilaporkan ke Pradi terkait tuduhan, katanya perkaranya ketinggalan, tetapi itu sudah saya buktikan semua, bukti-bukti sudah saya lengkapi, dan tinggal kita tunggu saja proses daripada Dewan Kehormatan Peradi tersebut, seperti itu. Jadi dia pernah jadi klien kami, tapi katanya perkaranya nggak berjalan, tapi sedangkan sudah kita kirimkan semua bukti-bukti seperti itu. Dan kami nggak ada pernah minta uang. Paling dibilang dia, Bapak, udah ini ya dikasih uang karena keluarga. Kita kaget, kok bisa tiba-tiba dilaporkan jadi heboh, diduga ada hal-hal lain yang masih dalam penyelidikan kami. Intinya saya bilang sama Daka, kau latihan. Ini Daka dijuluki orang di PN, pengacara PK, pengacara banding. Banyak orang yang ngefans sama dia. Di samping banyak orang ngefans, sekian banyak orang ngefans, ada orang yang komplain, itu hal biasa. Jadi kami ada di sini untuk menghadiri sidang kode etik Dewan Kehormatan Daka Duri Busia SH sebagai pengacara PKN, dan saya sebagai ketua umum tidak menjadi saksi yang disumpah karena ada hubungan kerja. Tapi sudah saya jelaskan tadi, tolong supaya diamat-amati seperti apa Perisi Kebenaran Nasional menjalankan tugasnya. Bapak sendiri sudah tahu, saya sampai ke Tulungagung, ke Surabaya, ke Papua pakai biaya sendiri. Sampai sekarang saya nggak menikmati hidup yang enak karena saya punya hati untuk bangsa ini. Jadi saya melihat perkara ini adalah perkara latihan buat Daka. Bahkan Daka bilang, gimana nih Pak Ketum? Hadapi. Kalau ada oknum advokat yang besar ketika mau sidang kode etik badan advokat tertentu, dia mau disidang, dia pindah. Saya nggak sebutkan namanya siapa. Badan advokatnya nggak sebut siapa. Tapi saya bilang sama dia, kau harus hadapi supaya kau latihan, supaya orang yang mengkonsep pengaduan itu makin sadar dia sekian tahun jadi pengacara, kantornya pun nggak ada. Gitu. Ya, kantornya pun nggak ada dan minta uang. Gitu, ya. Jadi saya di sini menjelaskan bahwa saya mengatakan pada Daka, itu latihanmu, gitu ya. Saya kira demikian. Ya. Ada. Harapan dari Pak Ketum sendiri gimana, Pak? Gimana? Harapan dari Pak Ketum? Gimana? Harapan dari Pak Ketum dengan Harapan saya biar ada 4 norma. Ya. Norma agama, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ya, norma agama, orang akan menjadi baik karena dia tahu kebenaran dan pahala akan menjadi milik dia dan surga akan menjadi milik dia. Tapi yang tahu kan hanya Tuhan dengan malaikat. Siap. Tapi norma kesusilaan dan norma kesopanan biarlah publik yang menilai. Tapi dalam norma hukum ada pengaduan, ada delik, kami menjawabnya. Dan Daka Duri Busia SH dijuluki di Kota Bekasi adalah pengacara PK karena banyak kliennya yang sudah menang. Ya, demikian. Ya. Siap. Nah. Ya, terima kasih Pak. Mungkin gitu aja. Mungkin dari Daka Duri ada harapan lagi Ya, untuk sebagai ini. harapan saya sih semoga pihak ketua DKD dan ketua majelis dan anggota-anggotanya itu ya objektif dalam menilai supaya memang jika tidak ditemukan bukti ya saya berharap saya masih bisa untuk menjadi pengacara seperti Pradi. Ya, terima kasih. Oke, saya kira gitu aja ya. Siap. Oke, dibuat ya. Oke. Makasih Bang. Siap. Kita makan di mana kita? Yuk cari Oke. makan dulu. Yuk. Siap.